Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Rahma Aulia dapat hadir di sini sebagai moderator dalam acara talk show dan commercial launching Warung Pangan Yogyakarta. UMKM bangkit bersama Warung Pangan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa ketiga narasumber kita yang luar biasa. Dimulai dari Bapak Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, Bapak Rahmadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Jessica. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Sri Nurkiasiwi. Selamat pagi Ibu. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Beger Logistics, Ibu Irma Setiawati. Selamat pagi Ibu Irma. Selamat pagi Mbak Aulia, selamat pagi Pak Edi, selamat pagi Bu Sri, selamat pagi teman-teman Yogyakarta. Seluruh insan Beger Logistics yang telah tergabung pada acara pada pagi hari ini, serta seluruh partner dari Warung Pangan. Tidak lupa juga, saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang menyaksikan secara langsung, baik itu melalui Zoom, maupun melalui live YouTube pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saat ini kami sedang menunggu Ibu Sri Nurkiasiwi yang akan hadir pada pagi hari ini. Sambil menunggu, kita akan menyaksikan video tentang Warung Pangan. Baik. Ber. Pengen pakai ini gimana? Lupa lagi. Pakai ini nih. Di Zoom. Hah? Di Zoom kan? Oh iya. Apa sebelumnya? Keluar dulu.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sembari kita menunggu Ibu Siwi untuk hadir pada pagi hari ini, saya ingin menyapa dulu kepada Ibu Irma Setiawati. Selamat pagi Ibu Irma, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Aulia. Baik ya Ibu, Alhamdulillah. Jadi Ibu, bagaimana Ibu? Saya ingin bertanya-tanya dulu deh, ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu Irma dan nanti dengan Pak Rahmadi sambil menunggu Ibu Siwi untuk hadir. Boleh Ibu Irma, dong. bagaimana Ibu kegiatan Ibu selama pandemi COVID-19 ini? Ibu tetap WFH atau Ibu tetap WFO? Mohon penjelasannya Ibu. Ya, kebetulan karena kami bergerak di industri logistik, di mana kita diperlukan adalah untuk mendukung segala sesuatu kegiatan logistik di Indonesia, sehingga kita semuanya adalah WFO gitu. Tapi tentunya dengan protokol ya, Bu. seperti itu. Tapi walaupun WFH tetap menjaga protokol kesehatan dong ya Bu ya? Tentunya itu sudah menjadi aturan baku lah ibaratnya. Baik Ibu. Sekarang selamat pagi untuk Bapak Rahmadi. Selamat pagi Bapak. Sekali Bapak bisa hadir pada acara pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Yesi. Ya Bapak. Bagaimana kabarnya Pak pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat pada situasi pandemi, situasi yang masih musim banjir ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Tentu kami berharap semuanya juga begitu ya. Oh ya, bagaimana Pak? Daerah Bapak di sini kena banjir nggak Pak? Kira-kira Pak? Kan sekarang lagi marak tuh beritanya, sekarang lagi banjir. Ya, alhamdulillah di tempat saya itu nggak kena banjir, meskipun sebagian besar ada yang kena banjir karena ada tanggul jebol dan segala macam. Nah itu anggap saja ya memang situasi curah hujan yang cukup tinggi memang. Ya mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan kaitannya dengan tanggul jebol dan segala macam itu, kita bisa aktivitas kembali tentunya. Baik. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga kita semua tetap sehat dalam pandemi COVID-19 ini dan tetap semangat ya, walaupun sekarang lagi banyak berita-berita banjir, berita-berita mungkin peningkatnya pasien corona, tapi kita tetap harus semangat dan kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, saya ingin ucapkan selamat datang lagi untuk Ibu Siwi. Apa Ibu Siwi sudah hadir? Belum, baik. Kalau gitu saya langsung saja memulai acara talk show pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memulai acara dengan langsung bertanya kepada Bapak Rahmadi terlebih dahulu. Izin Bapak, Ya. Saya ingin memulai pertanyaan kepada Bapak ya. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat Bapak, bagaimana sih Pak kondisi UMKM di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Edi Satria, Deputi Usaha Mikro yang sedianya hadir pada kegiatan launching di wilayah Yogyakarta ini. Tiba-tiba ada tugas mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, saya diminta untuk mewakili kegiatan hari ini. Ya, tentu pada posisi sekarang ini aplikasi digital memang harus kita dorong, khususnya untuk pelaku usaha UMKM ya, pada situasi yang pandemi ini tentu yang kita harus mendorong pelaku usaha masuk pada ranah digital. Nah, pandemi ini tentu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertransformasi ya. Yang tadi sebelumnya kita memang mengedepankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline, dan kita dengan pembatasan kegiatan masyarakat ini tentu kita harus memanfaatkan teknologi masuk ke platform-platform digital.
Saya kira itu bagian dari gerakan aplikasi warung pangan ini. Tentu kami dari Kementerian Koperasi sangat mendorong dan sangat mendukung atas inisiasi kolaborasi kerjasama ini untuk memberikan kemudahan tentu pelaku usaha untuk memperoleh logistik bahan baku, terutama untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk warung pangan dan rumah makan. Nah, itu kami sangat berterima kasih inisiasi ini yang kolaborasi ini. Tentu pada hari ini mungkin launching yang ketiga ya. Yang ketiga, sebelumnya Jabodetabek dan Bandung, dan kemarin di Surabaya, dan hari ini di wilayah Yogyakarta. Nah, ini tentu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM warung dan rumah makan dalam mengisi tentunya kebutuhan stok pangan dan mendorong UMKM untuk go digital. Saya kira itu Mbak Yesi. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmadi atas jawabannya. Baik, betul sekali apa yang dikatakan Bapak Rahmadi bahwa pandemi COVID ini berarti kita harus bertransformasi bagaimana kita bisa lebih kreatif lagi untuk mengatasinya. Jangan patah semangat ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya nih Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan langsung beralih ke Ibu Irma Setiawati. Selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya, Ibu boleh diinformasikan apa sih sebenarnya warung pangan itu Ibu? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Kalau ditanya warung pangan itu apa? Warung pangan itu adalah merupakan suatu aplikasi digital yang awalnya diinisiasi oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan juga UMKM, serta BUMN pelaku adalah PT BGR Logistik. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung para pelaku UMKM untuk mendapatkan suplai dengan mudah, berkualitas, dengan harga yang bersaing serta praktis, karena langsung diantar sampai tempat usaha atau warung masing-masing. Seperti tagline-nya warung pangan sendiri, yaitu belanja mudah diantar sampai rumah. Gitu. Jadi untuk kondisi pandemi ini cocok sekali ya, dengan tinggal mendownload aplikasi warung pangan, tinggal order barang pangan sampai di rumah. Dengan kata lain lagi, aplikasi ini tuh menjembatani antara hulu, yaitu produsen seperti petani, peternak, nelayan, koperasi, dengan hilirnya. Hilirnya itu siapa? Pembeli seperti warung kelontong, warung makan, pedagang pasar, dan retail lainnya. Aplikasi warung pangan ini juga digunakan oleh UMKM tersebut bisa untuk menjual komoditinya kepada para pelanggannya di sekitar areanya. Dan juga mempunyai fitur menarik seperti kemampuan untuk lacak paketnya, sudah sampai di mana sih paket-paket yang diorder tadi. Kemudian juga bisa mendapatkan update harga gitu secara daily. Ya, jadi bisa langsung dibanding-bandingkan. Kemudian untuk menu pembayarannya juga sangat variatif. Bisa yang kekinian yaitu COD. Jadi kalau masih takut-takut nanti saya pesan nggak dikirim barangnya, saya udah terlanjur bayar, refundnya susah. Nah, nggak ada begitu. Kita ada yang namanya pilihannya adalah COD gitu. Jadi cash on delivery, dibayar ketika barangnya sampai. Atau kalau yang nggak mau repot-repot mengeluarkan uang karena takutnya aduh harus cuci tangan lagi dan bla 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 repot, kita juga ada menu transfer, lalu juga ada dana dan link aja gitu. Kedepannya kita akan lebih berbanyak lagi untuk menu pembayaran tersebut. Demikian disampaikan Mbak Aulia tentang apa itu warung pangan. Baik, terima kasih Bu Irma Setiawati. Dari penjelasan tadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bisa lihat ya warung pangan itu merupakan aplikasi yang sangat mempermudah ya, terutama bagi UMKM sendiri. Tinggal klik, tinggal pesan, langsung barang-barangnya langsung hadir. Dan tentu harganya pasti akan menyesuaikan ya Ibu ya. Iya, karena kita bisa baik, gitu. Ibu Siwi sekarang sudah hadir ya Bapak Ibu sekalian. Tim operator, apakah Ibu Siwi sudah hadir? Baik, selamat pagi Ibu Siwi. Saat ini saya ingin menyapa Ibu Siwi terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Senang sekali Ibu bisa hadir pada pagi hari ini Ibu Siwi. Kalau gitu saya langsung saja bertanya untuk Ibu Siwi.
Berdasarkan pengamatan Ibu nih, tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai warung pangan dan mengenai kondisi UMKM di Indonesia. Saya ingin menspesifikkan lagi pertanyaannya untuk Ibu Siwi. Kalau menurut Ibu Siwi sendiri, bagaimana sih Bu kondisi UMKM di Yogyakarta sendiri dan khususnya setelah pandemi COVID-19 ini? Silakan Ibu. Oke, matur nuwun. Maaf dengan Mbak siapa ini? Aulia. Ya. Halo? Aulia, Ibu. Kedengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Kedengaran nggak? Masuk ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Jadi terkait dengan kondisi UMKM nih, kalau kami koperasi dan UMKM, semuanya ini dalam pandemi COVID mestinya mengalami kontraksi yang cukup tajam. Tapi kontraksinya di mana? Karena penyebabnya karena apa? Nah, dari sisi penelitian atau survei kami dengan beberapa pihak, ini mereka mengalami penurunan dari sisi paling banyak itu paling besar dari sisi penjualannya atau pemasarannya. Karena apa? Karena kemarin ada beberapa pembatasan, karena kondisi ekonomi dari masyarakat yang juga masih kurang menguntungkan. Jadi ada beberapa terkait dengan kondisi masyarakat yang mengubah terhadap strategi manajemen keuangannya. Nah ini kan juga mempengaruhi ke situ, jadi mempengaruhi terhadap supply and demand dari. Yang kedua terkait dengan sisi distribusi. Kalaupun ada UMKM yang mengalami peningkatan, karena di pandemi COVID itu ada juga UMKM yang justru mengambil dari sisi mempunyai posisi positif. UMKM yang di bidang apa ini, yang punya produksi apa, yang mempunyai produksi saat itu dari sisi produk-produk yang bergerak di bidang kesehatan, telekomunikasi, ini kan juga meningkat. Contoh di kesehatan gitu, contoh kalau di DIY gitu, wedang uwuh gitu kan, itu banyak diminati karena untuk nambah imun, tapi bahan bakunya nggak ada. Mungkin warung pangan ini nanti juga akan lihat bagaimana ini store-nya bahan bakunya bisa didapatkan di mana, tidak di posisi di mana ini nanti akan didapatkan. Jadi tadi kalau pertanyaan bagaimana UMKM yang ada di DIY, saya memastikan memang semua mengalami kontraksi dalam arti bagian besar mengalami kontraksi dari sisi ekonominya, dari sisi usahanya. Memang kan pandemi COVID ini kan kita belum tahu sampai kapan, tapi sejak mulai triwulan 1 di tahun 2020 itu mengalami kontraksinya yang paling besar, mereka mengatakan di pemasaran. Tapi dengan dinamika perjalanan waktu itu mereka sudah menyatakan kondisi keuangannya. Nah ini yang mestinya juga karena kita dalam beraktivitas, dalam pelaku usaha, mungkin kalau di warung ini kan kita juga butuh modal yang memang untuk aktivitas dari usahanya, tapi karena mungkin kondisi para pelanggannya berkurang, ini akhirnya yang tadinya uang untuk usaha banyak juga dipakai untuk konsumsi rumah tangga sendiri, untuk bayar anak sekolah. Nah ini yang juga harapan kami nanti warung pangan ini juga tidak hanya sekedar dari sisi bisnis, dari sisi distribusi pengadaan ini, tapi menjawab juga kalau nanti dari UMKM ini juga membutuhkan dari sisi pembelajaran bagaimana sih memanage keuangan, bagaimana sih sebetulnya untuk mengakses keuangan. Ini harapan. Tapi tadi kalau ditanya bagaimana kondisi UMKM yang ada di DIY, pastinya kita juga mengalami kontraksi, ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang ada di DIY ini masih di bawah 0, jadi kan minus. Ini kan sementara DIY ini hampir 98%, ini kan dari mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Siwi atas jawabannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah tadi kita mengetahui kondisi UMKM di Indonesia, kondisi UMKM di Yogyakarta, sekarang saya ingin langsung bertanya kembali untuk Bapak Rahmadi. Kira-kira nih Pak, apa saja sih Pak target yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk sektor UMKM di Indonesia ke depannya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Aulia.
Yang saya hormati, selamat datang Bu Siwi, Bu Irma ya. Iya, Jadi Bapak. ya, jadi sudah kan nggak pernah ketemu-temunya cuma Zoom aja sampai ini ya. iya. Jadi begini, kita ke depan tentu dalam situasi yang masih belum kepastian ini, pandemi ini kan mungkin juga masih berlanjut ini kaitannya dengan pelaku UMKM. Tentu kita dorong kembali kepada bagaimana UMKM ini bisa memanfaatkan peluang-peluang yang tentu masuk ke ranah digital itu tadi. Nah, kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri tentu akan fokus kepada yang pertama kaitannya dengan transformasi informal ke formal. Nah, tentu ini kan jumlahnya kan yang paling besar ya, sekitar 63 juta pelaku UMKM ini kan didominasi oleh usaha mikro. Nah, kaitannya dengan untuk digitalisasi khususnya untuk aplikasi warung pangan ini tentu kami sangat mendukung dan mendorong. Di luar itu tentu beberapa Kementerian Koperasi dan UKM tentu hadir dalam mendukung untuk gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Nah, di situ tentu kita mendorong keaktifan pemerintah daerah dalam gerakan bangga buatan Indonesia. Kemudian pelibatan UMKM dalam laman LKPP melalui lembaga berbagai aplikasi atau peluang, yaitu Bela Pengadaan langsung secara elektronik, dan e-katalog. Itu beberapa hal yang tentu kita kedepankan untuk supaya bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang UMKM masuk ke ranah digitalisasi itu tadi. Saya kira itu Mbak Aulia. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmadi atas jawabannya tentang bagaimana target-target yang ingin dicapai pemerintah nih di sektor UMKM di Indonesia ke depannya. Selanjutnya saya ingin memberi pertanyaan untuk Ibu Siwi. Ibu Siwi, melihat Beger Logistics ini sebagai BUMN yang tergerak untuk membantu UMKM dan para pemilik usaha warung di Indonesia, apa sih pendapat atau pandangan Ibu terkait hadirnya warung pangan di Yogyakarta, terutama keterkaitannya dengan UMKM di Yogyakarta? Silakan Ibu. Oke, tadi sudah di awal saya sampaikan, sebetulnya di dalam aktivitas usaha, para pelaku usaha ini kan dari hulu sampai hilir. Dari sisi produksi, dari sisi kita lihat dari sisi SDM-nya, dari sisi pemasarannya, dari sisi pembiayaannya, dari sisi pemanfaatan digital marketing. Tadi disampaikan Pak Rahmadi, kita itu harusnya bertransformasi, kita banyak pemasaran secara online. Nah, dengan hadirnya warung pangan, ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab terhadap yang kita siap untuk bertransformasi. Dari sisi bisnis model kita harus berubah, kita sudah memanfaatkan teknologi. Saat kita membutuhkan sebuah mungkin item yang kita akan dipakai untuk aktivitas seperti tadi bahan baku, mungkin bahan pokok. Kalau untuk UMKM kita ada contoh UMKM kuliner. Saat mereka itu akan memproduksi, mestinya perlu bahan baku, mungkin biji tepung atau sisi beras atau tidak apapun. Ini membutuhkan bahan baku yang dimana distribusinya inginnya cepat. Ada kepastian dari sisi ketersediaan, kepastian dari sisi distribusi, dan semuanya bisa dipakai untuk cepat dan tepat dan sisi kualitas. Nah, mestinya ini juga dari sisi price, kalau ini menjadi sebuah ada agregator yang nanti akan menanggung jawab dan kita bisa berkolaborasi, mestinya warung pangan ini harapannya bisa menjadi agregator untuk menjawab terhadap kebutuhan di UMKM yang ada di DIY, terutama di DIY. Di Indonesia kan kemarin sudah disampaikan
Ini sudah di launching di baik di Jawa Barat maupun di DKI. Nah, sekarang akan di Jogja gitu. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Siwi. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita mengetahui pandangan nih dari Ibu Siwi mengenai warung pangan dan mengenai UMKM di Yogyakarta dan mengenai kehadiran warung pangan dan keterkaitannya dengan UMKM di Yogyakarta, saya ingin langsung bertanya kepada Ibu Irma nih. Setelah dengar-dengar nih Bu, warung pangan ini kan sudah sukses di Jabodetabek dan di Bandung. Lalu apa sih alasannya Bu sekarang ke Yogyakarta? Oke, ya saya coba menjawab ya. Jadi setelah memang launching di bulan Agustus tahun 2020, kita akan menggelar itu adalah di Jabodetabek dan kemudian adalah di Bandung. Setelah itu kita melakukan survei sederhana, didapatkanlah bahwa memang banyak sekali teman-teman UMKM di Jawa Tengah yang sangat antusias dengan adanya warung pangan ini untuk dapat hadir di kota-kota mereka. Nah, mengingat masa pandemi seperti ini, teman-teman UMKM butuh solusi untuk kelangsungan bisnis warungnya. Dan ternyata warung pangan bisa membantu dan mensupport bisnis mereka. So, makanya kita cobalah ya udah kita go to the Yogyakarta. Lalu yang kedua adalah kenapa? Karena kebetulan kami adalah perusahaan logistik yang core bisnisnya adalah memang distribusi dan pergudangan gitu. Jaringan kami itu dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki 20 kantor cabang di seluruh Indonesia gitu. Dan kami melihat bahwa Jawa Tengah ini cukup lumayan dekat lah dengan pusat. Infrastruktur kami yang ada di sana juga sudah matang. Didukung dengan adanya tinggi permintaan teman-teman tadi, makanya akhirnya kita oke lah, kita go to the Yogyakarta for our next move, seperti itu. Nah, dengan adanya dua hal tersebut, kami harapkan ekspansi ke Yogyakarta ini akan memberikan hasil yang menggembirakan, sehingga bisa menjadi role model ekspansi kami kota-kota berikutnya di Jawa Tengah. Seperti itu, Mbak Aulia. Kepada hadirin Kota Yogyakarta ya sudah dan juga sorry Mbak Alia, saya nggak kedengeran. Selanjutnya, Nggak kedengeran ya? Iya, nggak kedengeran. ini upaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang sudah atau mungkin yang akan diberikan agar bisa mengatasi UMKM akibat COVID-19 dan ke depannya karena kerjasama kolaborasi untuk memajukan di Yogyakarta, mungkin Ibu. Maaf, suaranya kepotong-potong. Suaranya keputus-putus, Mbak Aulia. Kedengaran betul ini Bu Siwi. Baik, mohon maaf saya ulangi sedikit. Pertanyaan untuk Ibu Siwi. Ibu Siwi, apa sih upaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang sudah atau mungkin yang akan diberikan agar bisa mengatasi kemunduran UMKM akibat COVID-19? Dan apa mungkin rencana atau kolaborasi dengan warung pangan yang bisa memajukan UMKM di Yogyakarta? Ya, matur nuwun. Sambil saya coba nanti diingat karena tadi saya nangkapnya agak kepotong-potong itu suaranya. Jadi apa upaya yang sudah dilakukan saat pandemi COVID baik koperasi maupun UMKM yang sudah dilakukan oleh Pemda DI? Kami dari hulu sampai hilir dari sisi SDM tentunya dengan Pak Ramadi kita juga meningkatkan kapasitas mereka dari sisi SDM. Saat ada pandemi COVID itu kita tidak boleh diam. Maksudnya kan kami juga mendorong para pelaku usaha itu untuk meningkatkan kapasitas mereka, bagaimana meningkatkan kualitas produknya. Karena ke depan pastinya masyarakat ini sudah mengharapkan kualitas experience. Jadi karena ada pandemi COVID, mestinya produk-produknya yang berkualitas, terjamin terhadap aman dari zona legalitas. Nah, di saat pandemi COVID seperti ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring untuk melihat ini loh, kita tidak boleh diam saat pandemi COVID seperti ini. Kita juga menjawab terhadap kebutuhan dari masyarakat, baik yang mungkin dalam waktu dekat maupun jangka panjangnya kita harusnya sudah melihat di situ. Memberikan memotivasi pada mereka tetap harus seperti survei. Survei itu dalam arti mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin ada alih dari sisi sementara tadi dari food, mungkin ada yang membuat fashion itu membuat masker, itu kan dia tetap seperti itu.
Terus selanjutnya kami juga melakukan salah satunya dengan free ongkir. Free ongkir ini dilaksanakan oleh Pemda DIY karena menjawab tadi. Di awal kita melakukan survei hampir 59%. Para pelaku usaha ini mengharapkan adanya fasilitasi promosi dan pemasaran karena masyarakat dengan social distancing, ada social distancing, ininya maksudnya mobilitasnya kan kurang, ada beberapa PSBB, teman-teman. Nah, mereka tetap kita dorong untuk tetap melakukan usaha, tetap melakukan karyanya, dia tetap berkreasi. Dan kita bantu dengan tadi sampaikan kawan, kita harus dengan IT. Ada Sibakul kami dengan sistem informasi pembinaan dan koperasi dan pelaku usaha yang tadinya ini pendataan, kita cepat melakukan menjadi sebuah market. Di situ kita memasarkan dan memberikan bantuan support Pemda DIY dengan gratisi ongkirnya. Mereka tadi sampaikan ada barang, ada produk yang kita pasarkan melalui beberapa media, yang mengirim ojol, yang ojol saat itu dan karena kita wisatawan kita juga nggak ada, mahasiswa juga daring, akhirnya kan ojol ini juga mempunyai daya usahanya juga berkurang. Maka disitulah ekosistem harus kita bangun untuk menumbuhkan perekonomian itu. Jadi kita itu free ongkir. Di free ongkir ini ada tidak hanya sekedar free ongkirnya saja, tapi juga di situ kita bantu bagaimana produknya, bagaimana cara mengcapture, secara tidak langsung kita juga melakukan seperti itu. Dan ini berlanjut sampai tahun 2021 dari Pemda DIY juga tetap masih support terhadap free ongkir ini untuk meningkatkan kapasitas mereka, pemulihan ekonominya juga. Mestinya ini yang mestinya kita harap nanti dengan ini warung pangan ini juga nanti kita bisa sinergi karena kami juga sinergi dengan beberapa lembaga, beberapa platform. Jadi apa yang dimiliki oleh Pemda ini market hub. Kita membukakan pasar seluas-luasnya kepada para pelaku usaha. Dan nanti terkait dengan pembiayaan kami juga sinergi dengan beberapa lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan. Tentunya kita juga melakukan di saat seperti ini kita juga harus protokol kesehatan dan memutus virus COVID dengan kita dorong mereka juga ke arah cashless. Kami sinergi terus dengan BI, dengan bank daerah. Kita ada setiap minggu kita lakukan dengan pelatihan yang seperti bagaimana mereka juga akan ada. Kita dorong mereka mengarah ke digital marketing dan kita melakukan beberapa promosi dengan virtual. Nah, itu yang kami lakukan dan kebetulan di Pemda DIY kami juga ada galeri di baik di Smesco, mungkin Pak Ramadi ada di Smesco, kami juga ada di mana di Pasar Kota Gede. Kota Gede itu ada di kami punya 1.500 space yang ada di sana, slotnya untuk 500 UMKM. Kami sinergi juga dengan Jawa Tengah yang menyewa itu Pemda DIY, Pak Gubernur menyewa untuk fasilitas untuk mengenalkan. Nah, itulah yang dilakukan di Pemda DIY dan kemarin saat pandemi kita juga melakukan pemberdayaan atau padat karya kepada para pelaku usaha. Saat kita itu ada bansos, saat kita ada beberapa intervensi untuk pemulihan ekonomi saat ada pandemi COVID, isinya atau beberapa ini produk-produk UMKM yang ini disupport dari Pemda. Mungkin itu contoh masker ini dibagikan kepada masyarakat untuk gerakan pakai masker, ini produk-produknya UMKM. Sekarang kami sudah melakukan proses kerjasama dengan Sibela. Sibela ini salah satu platform yang ada di LKPP karena di Undang-Undang Cipta Kerja 40% belanja pemerintah ini kan dari UMKM. Kami juga sinergi dengan Sibela atau dengan nanti dengan blognya Bela Sibakul yang ini juga proses nanti UMKM ini harapannya bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau belanja pemerintah ini namanya untuk produk UMKM. Tentunya nanti kita juga bisa sinergi dengan warung pangan. Kebutuhan dari masyarakat ini bisa. Tapi yang satu lagi mungkin harapan kami dengan
warung pangan ini, data ini paling penting karena kita di dalam menjalankan program ini tanpa ada data artinya kita tidak akan bisa mengevaluasi, merencanakan misalnya dari awal mengevaluasi before afternya. Jadi harapan kami nanti kita bisa saling sinergi, kita bisa saling mengisi terhadap apa yang sudah kita punyai, mungkin yang belum dipunyai dari warung pangan, begitu juga sebaliknya. Dan ini kita bisa sinergikan. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Siwi. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sepertinya pemilihan kota untuk ikut ke Yogyakarta ini tidak salah ya. Pemerintah daerah Yogyakarta ini sudah sangat siap menghadapi COVID-19 dan sudah peduli terhadap UMKM di daerah. Baik, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Rahmadi. Apa sih strategi pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia? Adakah mungkin nanti program-program yang akan dilakukan bersama warung pangan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Jadi kita ke depan tentu kita akan kolaborasi dengan beberapa KL tentunya. Nah, untuk agro ini kan pertanian ini bagaimana kita dorong untuk produk-produknya itu bisa ditampung, diakses untuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini. Nah, pertanian tentu sangat dalam situasi pandemi ini yang paling bisa tidak terlalu kena dampaknya. Nah, itu mungkin itu yang akan segera kita dorong dan kita hubungkan kepada tentu aplikasi warung pangan ini yang untuk bisa mensuplai khususnya kebutuhan-kebutuhan warung-warung makan dan terutama seperti kayak warteg segala macam ini kan sangat terdampak dalam situasi yang pandemi ini. Nah, bagaimana aplikasi warung pangan ini bisa menyasar ke daerah-daerah itu. Nah, tentu pendampingan ini sangat diperlukan karena pelaku usaha kita ini yang sifatnya masih mikro ini perlu membutuhkan pendampingan apalagi kita dorong masuk ke ranah go digital ini. Nah, di kami kebetulan juga ada pusat layanan usaha terpadu yang memberikan fungsi layanan pendampingan kepada para pelaku usaha, baik untuk pelatihan, konsultasi, itu sangat dimungkinkan dilakukan di situ. Dan kebetulan di Yogyakarta, di Bu Siwi ini ada pusat layanan usaha terpadu. Silahkan di situ dimanfaatkan bersama untuk memberikan layanan pendampingan khususnya bagi pelaku usaha dan bisa mengakseskan pasar-pasar yang kira-kira mana yang bisa kita diakses. Nah, seperti itu Mbak Aulia. Baik, terima kasih atas ulasan jawabannya Bapak Rahmadi. Selanjutnya nih, setelah tadi Bapak Rahmadi sudah menjelaskan program-program apa saja nih sekiranya yang bisa dilaksanakan bersama warung pangan, tentunya saya ingin langsung bertanya kepada Ibu Irma sendiri dari Beger Logistics yang sudah atau merupakan perwakilan dari warung pangan sendiri. Ibu, dengan meningkatnya harga bahan pangan dan makanan seiring dengan berjalannya tahun, bagaimana sih strategi untuk mempertahankan harga yang stabil dan terjangkau di warung pangan? Atau mungkin Ibu memiliki target di tahun 2021 ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Aulia atas pertanyaannya. Kalau memang terkait dengan yang namanya bahan pangan gitu ya, kita memang harus bisa memberikan harga yang cukup murah dan stabil seperti itu. Nah, strateginya adalah apa? Kita adalah mengoptimalkan aset BGR, aset perusahaan seperti gudang dan armada. Seperti Bapak Ibu ketahui, kami itu adalah perusahaan logistik yang sudah berdiri puluhan tahun. Jaringan kami itu ada di seluruh Indonesia, tadi saya sampaikan ada 20 cabang di seluruh Indonesia. Kami juga memiliki ribuan armada yang tersebar di mana-mana dan semuanya termonitor di kantor pusat. Aset tersebut akan kami pakai secara optimal sehingga membuat harga kami bisa terjangkau oleh warung-warung dan oleh UMKM yang ada di kota-kota di mana warung pangan ada di situ. Karena kami sangat tahu bisnis e-commerce semacam warung pangan ini komponen penting terbesarnya adalah biaya.
di mana itu adalah biaya gudang dan biaya distribusi, di mana oleh PT BGR hal tersebut sudah kita akomodir gitu, karena kita memiliki sendiri aset-aset tersebut ya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Siwi, kita juga bisa memberikan free ongkir untuk barang tiba di rumah seperti itu. Jadi memang sangat mudah, tinggal klik, pilih barang, kemudian bayar, bisa bermacam-macam caranya, free ongkir sampai di rumah seperti itu. Selain itu kami juga bekerja sama nih untuk suppliernya dengan 9 BUMN klaster pangan yang mereka itu memproduksi sembako untuk kami distribusikan ke seluruh anggota-anggota warung pangan di seluruh Indonesia yang sampai saat ini baru sampai Jogja, dan besok kita adalah ke mana namanya ke Semarang, kemarin juga udah Surabaya gitu. Kemudian kami langsung membeli barang-barang tersebut dari mereka gitu, dari koperasi petani, koperasi nelayan, peternak, sehingga selain hasil produk mereka juga bisa terserap dan terdistribusi dengan baik, kami juga bisa mendapatkan harga yang sangat murah dan terjangkau, stabil dan kompetitif seperti itu ya. Kemudian lalu untuk target warung pangan di tahun 2021 itu apa? Kita ingin aplikasi warung pangan ini bisa menjangkau dan bisa diakses oleh seluruh warung di Pulau Jawa, sehingga anggota warung pangan bisa meningkat seperti itu. Dan kita tentunya juga akan berkolaborasi dengan timnya Bu Siwi dan timnya Pak Ahmadi, karena kita sama-sama dari kementerian, dari pemerintah gitu ya. Jadi kita sama-sama tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM seperti itu. Nah, kami juga mempunyai target memperbanyak supplier lokal untuk bisa lebih mengoptimalkan biaya distribusi tadi gitu. Jadi nggak hanya dari 9 klaster pangan tadi, kita juga akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kita harga yang cukup baik, karena kita bisa mengambil dalam jumlah yang besar seperti itu. Lalu kami juga berkeinginan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari warung pangan dengan mendapatkan tambahan penghasilan sebagai kanvaser warung pangan. Apa itu kanvaser? Yaitu mengajak tetangga-tetangga di area dekat warung-warung UMKM tersebut untuk berbelanja di warung tersebut. Nah, caranya sangat mudah. Masyarakat bisa mendownload aplikasi kanvaser warung pangan tersebut yang akan di-launching segera di awal bulan Maret ini. Demikian saya sampaikan. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Ibu Irma atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian tidak perlu khawatir soal harga di warung pangan ya. Direktur Keuangan sendiri menjelaskan secara detail bahwa dijamin untuk gitu. akan diusahakan murah. Ya. Selanjutnya saya bertanya saran dan pesan-pesan Pak Rahmadi. Pak Rahmadi, apakah ada saran yang ingin dikemukakan untuk semakin mensukseskan program aplikasi warung pangan ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Aulo ya. Saya kira dengan hadirnya aplikasi warung pangan ini tentu memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh kebutuhan logistik ya. Nah, kami sangat berharap kerjasama dan kolaborasi yang sudah dibangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta ini dapat dikembangkan bisa menjangkau ke seluruh pelosok tanah air. Nah, saya kira pada hari ini adalah awal dari beberapa lokasi yang akan disasar tentunya dari PT Banda Graha Reksa ini tentu bisa memperluas jangkauannya yang lebih luas lagi. Nah, karena dalam posisi sekarang ini tentu masuk ke ranah go digital ini dengan ada hadirnya aplikasi warung pangan ini sangat membantu para pelaku usaha khususnya UMKM untuk memperoleh logistik yang terjangkau. Saya kira itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih sarannya tadi. Semoga banyak lagi kota-kota. Selanjutnya dari Ibu Siwi. Ibu Siwi, adakah mungkin pesan-pesan yang mungkin Ibu ingin sampaikan untuk UMKM di Yogyakarta? Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada aplikasi warung pangan Jogja sudah menjadi target dari sisi ekspansinya ya kemarin. Ya Ibu. Mungkin belum sampai Jogja, tapi ini Jogja menjadi salah satu. Mestinya ada pertimbangan-pertimbangan dari
warung pangan ini untuk DIY, dan harapannya semua program harapannya ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama pada para pelaku usaha yang tadi kami sampaikan hampir 98% DIY ini perekonomian disokong oleh UMKM. Harapan kami dengan warung pangan nanti apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam aktivitas dari isi usaha para pelaku usaha bisa menjadi ada sebuah jawabannya. Yang satu lagi sepakat dengan Pak Rahmadi tadi bagaimana ini pengembangan, karena wilayah-wilayah yang ada di DIY ini kan belum semuanya mungkin akan sisi infrastruktur terhadap IT ini belum rata, mungkin ada masih yang di pelosok-pelosok. Harapannya ini juga menjadi ada salah satu solusi untuk kalau memang ini nanti akan menjadi salah satu jawaban, mestinya kita juga mengarahkan bagaimana ini solusinya. Apakah nanti di sana juga ada pos-pos yang sampai ke pelosok-pelosok, karena justru yang di pelosok-pelosok ini menjadi salah satu. Satu lagi yang menjadi di Pemda DIY ini juga adanya beberapa oversupply terhadap beberapa bahan produk pertanian, yang ini harapannya kalau sudah ada warung pangan ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab menjadi agregator dari para pelaku usaha di sektor pertanian yang nanti bisa didistribusikan. Tentunya nanti juga kita harus berpihak pada masyarakat. Yang selanjutnya harapan kami aplikasi ini bisa mudah diterapkan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena masyarakat kalau kita dorong terhadap bagaimana kita harus paham terhadap aplikasi, saya yakin sudah semuanya. Tapi yang aplikasi yang terapan, yang mudah mudah untuk dipahami, ini yang harapannya dari mereka, karena sudah nanti tidak dipusingkan lagi mungkin harus login sana, login sini. Nah ini harapan kami kita terus menerus melakukan pendampingan, karena dalam melakukan aplikasi ini harapan kami tidak hanya sekedar mereka melaksanakan di awal saat launching, tapi ke depan warung pangan ini menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat. Mungkin itu Mbak. Jadi bagaimana kita sama-sama mendorong nanti aplikasi warung pangan ini sudah bisa menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat. Dan sekali lagi sukses untuk warung pangan, siap untuk berkolaborasi, karena dengan adanya kondisi seperti ini yang paling penting adalah berkolaborasi. Kita tidak berdaya saing tapi berdaya silang, itu yang kita tingkatkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siwi. Siap untuk berkolaborasi ya Ibu. Saya yakin jika Bapak Rahmadi, Ibu Siwi, dan Ibu Irma berkolaborasi, warung pangan ini akan semakin sukses. Selanjutnya untuk Ibu Irma nih, setelah tadi kita melihat atau mendengar jawaban-jawaban mengenai harapan-harapan untuk warung pangan, maka selanjutnya saya ingin bertanya langsung untuk Ibu Irma. Bu Irma, apa sih dalam ini atau mewujudkan digital? Mungkin Ibu punya harapan-harapan sendiri juga untuk terkait warung pangan? Silakan Ibu. Ya, saya mencoba menjawab ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita sadar bahwa ternyata bisnis digital ini memang trennya adalah sangat bombastis ya. Semua orang sekarang maunya serba online gitu. Karena selain lebih praktis, lebih mudah dan terhindar dari kontak langsung, mengingat saat ini social distancing juga sedang digalakan oleh pemerintah. Kemudian tantangan yang kami rasa saat ini adalah how to show or to encourage para UMKM tersebut untuk dapat beradaptasi dengan era digital seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siwi tadi, bahwa kalau bisa dengan terapan gitu, jangan yang susah-susah atau menyulitkan. Ya, warung pangan ini adalah jawabannya. Semua aplikasinya ini adalah sangat mudah digunakan dan sangat amat jelas gitu. Jadi nggak usah repot-repot lagi gitu ya, harus ini dan itu dan ini gitu untuk bisa berbelanja. Semuanya serba mudah dan memang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan UMKM tersebut. Maka dari itu harapan saya adalah mari kita membuat UMKM ini khususnya yang bergerak di bidang warung pangan atau kelontong
tertinggal dengan adanya era digital, supaya mereka bisa terus dapat bertahan di masa yang seperti ini. Justru mimpi terbesar kami adalah bahwa UMKM tersebut dapat tumbuh dan kemudian dapat bertahan di masa pandemi. Kemudian kami juga ingin mengajak seluruh pelaku UMKM di DIY yang saat ini kita sedang launching dan nantinya buat di seluruh kota di Indonesia, mulai manfaatkan seluruh akses informasi dan fasilitas yang sudah tersedia untuk dapat membangun bisnis supaya bisnis teman-teman sekalian bisa grow dan naik kelas. Itu aja. Pemerintah tentunya akan support, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu kita juga memang sudah sangat-sangat berusaha memberikan yang terbaik untuk UMKM dan penduduk Indonesia. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kalian saya yang untuk melakukan tanya jawab dengan ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Maka dari itu, saya menyediakan waktu untuk para hadirin sekalian yang sudah tergabung dalam live YouTube BGR Logistics untuk bertanya. Dan tim operator sudah mengumpulkan pertanyaan masing-masing satu untuk masing-masing narasumber. Saya akan memulai membacakan pertanyaan pertama yang ditujukan untuk Bapak Rahmadi. Pertanyaan dari Ibu Andira Kusumawati. Bapak, bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi UMKM supaya terus dapat bertahan di masa COVID? Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita tentu pemerintah mempunyai program yang beberapa program PEN ya, tentu di situ ada beberapa alokasi yang cukup besar untuk UMKM. Namun demikian kita tidak sepenuhnya itu ada di wilayah Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, seperti kayak UMKM yang bankable tentu ada beberapa kegiatan program terkait dengan relaksasi dan restrukturisasi kredit. Kemudian di situ ada subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB tentunya. Nah, kemudian untuk UMKM yang unbankable tentu ada skema perlindungan sosial. Nah, di situ ada PKH, ada kartu sembako, kartu prakerja, subsidi listrik, dan bansos tunai. Nah, untuk banpres produktif usaha mikro tahun kemarin 2020 kita sudah berikan kepada sekitar 12 juta untuk pelaku usaha dengan nilai sekitar 2,4 juta. Nah, untuk tahun 2021 kami nunggu putusan dari Presiden apakah ini akan tetap berlanjut atau nanti dievaluasi gitu. Tentu kami menunggu keputusan dari Pak Presiden untuk melanjutkan kaitannya dengan banpres produktif untuk usaha mikro ini. Nah, itu ada beberapa langkah yang kita siapkan dan sudah kita aplikasikan melalui program pemulihan ekonomi nasional. Saya kira itu, Pak. Saya gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Rahmadi atas jawabannya. Jadi begitu ya Ibu Andira, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu terkait upaya pemerintah apa aja sih untuk membantu UMKM. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kedua yang ditujukan untuk Ibu Siwi dari Bapak Darmawan Permana. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ibu, apa sih pendapat Ibu tentang UMKM di Yogyakarta setelah pandemi khususnya? Apakah akan kembali normal? Tips dong Bu, supaya warung saya bisa terus berkembang. Silakan Ibu Siwi. Matur nuwun. Pak Nyusul Pak siapa tadi saya kurang dengar? Darmawan Permana Ibu. Pak Darmawan, selamat pagi dan salam sehat serta salam bahagia. Itu sudah resep awal dari kita harus selalu bahagia, kita harus selalu semangat itu.
Jadi resep yang kami sampaikan seperti tadi saya awal ini, kita harus selalu punya kreativitas dan tentunya punya semangat. Nah, punya semangat itu kan bagaimana ini? Kita harus menangkap sebuah peluang. Peluang saat kita ini bukan tadi Bu Irma, kita sepakat enggak kalau kita itu bukan produk oriented, tapi market oriented itu juga harus kita lihat juga. Sekarang market ini baru membutuhkan apa gitu. Nah, setuju Ibu. Itulah ya kita harus siap menghadapi. Produknya mungkin sama, packagingnya mungkin yang beda dalam arti mungkin besarannya. Nah, di saat-saat ini harus melihat peluang. Peluangnya apa? Sekarang permasalahan ini juga bisa dijawab sebuah peluang. Saat kita punya usaha, produk kita mungkin kemarin laku karena sebelum ada COVID, dengan kemasan yang 1 kiloan, ini contoh ya sekarang ini, tapi di saat COVID perekonomiannya menurun. Nah, kita coba peluang. Bahkan kita juga harus punya mengubah yang tadi saya sampaikan bisnis modelnya. Bagaimana kita membranding terhadap produk-produk kita. Nah, kita yang paling penting sebetulnya tadi sudah kami ucapkan bersama-sama bagaimana kita siap harus berkolaborasi. Berkolaborasi ini dengan beberapa pihak. Memang kita kalau sendiri di saat-saat seperti ini, saya yakin kita tidak bisa segera untuk pulih, tapi kita begitu juga para pelaku usaha, mestinya kita juga melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak. Kalau dari sisi kuantitas, karena mungkin kuantitasnya kurang dari sisi jumlahnya saat ada pesanan atau saat ada mungkin deal-deal dengan yang lain gitu. Nah, mestinya kita bisa sinergi dengan lain. Dan satu lagi, kita jangan selalu berhenti untuk melakukan usaha dengan belajar di kanan kiri gitu. Jadi belajar itu tidak hanya dari satu dari satu lembaga saja, tapi dari sisi bagaimana kita ini sekarang kan juga harus siap hybrid. Kita bisa ke IT, tapi kita tetap menjaga terhadap klien-klien kita. Di kemarin mungkin Bapak punya pelanggan yang sudah sudah menjalin hubungan, tapi mungkin dari sana tidak order lagi, ya coba disapa gitu bagaimana. Nah, ini kan trik-trik itulah yang mestinya dibangun untuk membangun jejaring dengan relasi-relasi yang sekarang sudah ada. Bahkan kita juga terus-menerus melakukan sebuah branding dengan melakukan beberapa promosi ke beberapa media. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Siwi. Jadi begitu ya Bapak Dharma ya jawabannya. Semoga semakin semangat terus ya Pak, dan semoga dengan adanya warung pangan ini, warung Bapak tetap berjaya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Irma Setiawati. Ini pertanyaan dari netizen kita atau pertanyaan yang telah dituliskan di kolom YouTube oleh Bapak Hendra Setiawan. Untuk Ibu Irma, setelah sukses nih Bu, WP ini akan kemana lagi sih? Apakah semua pemilik warung bisa bergabung Bu? Atau ada kriteria tertentu mungkin? Silakan Ibu. Ya, saya coba menjawab ya Mbak Aulia ya. Selamat pagi Pak Hendra. Ini saya akan jawab khusus untuk Bapak dan Bapak, tapi harus segera ini ya download di aplikasi Warung Pangan loh, artinya apabila Warung Pangan nanti sampai di kotanya Bapak ya. Jadi Warung Pangan kedepannya memang akan lebih banyak menjangkau UMKM di seluruh Indonesia. Tahun ini memang akan fokus hanya cover untuk seluruh Jawa. Dan nantinya ke depannya kota-kota lain tentunya seperti Medan, Lampung, dan kemudian ada di daerah-daerah Bangka dan sekitarnya pun juga akan kita datangi seperti itu. Dan nggak menutup juga untuk Kalimantan, Sulawesi, dan mungkin di daerah timur gitu. Dan untuk kriteria untuk sebuah warung itu memang nggak ada yang khusus, yang penting punya warung Pak. Punya nomor WhatsApp yang aktif ya, kemudian alamat warung yang tetap, dan pastinya memiliki handphone yang memang selalu online. Seperti itu aja, sangat mudah kan? Kemudian jadi dengan adanya kemudahan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siwi tadi dan oleh Pak Ramadi, jadi nggak ada kesulitan lain untuk bisa join dengan Warung Pangan karena semuanya sudah dibuat sangat mudah ya.
Jadi bisa semua ambil langkah, ambil bagian dari langkah kebaikan ini gitu. Kedepannya kami juga akan menggandeng banyak supplier, sehingga nanti kedepannya petani-petani milenial atau petani-petani yang rumahan, kan kadang-kadang kita lihat ya banyak ibu-ibu yang bertanam gitu ya di halaman rumahnya, kemudian bisa digabungkan dengan sesama tetangganya gitu ya. Kemudian nanti coba dijual ke tempat kita juga bisa seperti itu gitu. Jadi kita akan mengajak seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi supplier untuk dukung ketahanan pangan nasional. Kami juga akan gandeng seluruh lapisan masyarakat untuk join sebagai kanvaser yang sebagaimana tadi saya sampaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi mereka. Ya, jadi mereka bisa mengajak. Saya ulangin lagi ya. Jadi mereka bisa mengajak tetangga-tetangga di sekitarnya untuk bisa belanja di warung terdekat, kemudian mereka akan bisa mendapatkan nilai tambah dari situ. Itu aja. Demikian disampaikan Mbak Aulia. Baik, terima kasih Irma atas jawabannya. Jadi begitu ya Bapak Hendra ya. Sangat mudah loh Pak, tinggal punya warung, punya handphone, langsung bisa punya aplikasi warung pangan. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, kita tadi sudah melakukan talk show, berbicara dengan 3 narasumber yang luar biasa. Sudah juga saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bertanya di kolom komentar YouTube PGR Logistics. Saatnya sekarang kita melakukan play video warung pangan. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak melihat video warung pangan terlebih dahulu. Untuk tim operator, mohon persiapkan videonya. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tak terasa waktu sudah berlalu dengan begitu cepat. Kita sudah menyaksikan talk show, tanya jawab, serta video terkait warung pangan. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmadi, Ibu Siwi, dan juga Ibu Irma. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya bisa bergabung pada talk show di pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner warung pangan serta seluruh insan PGR Logistics. Tak lupa juga seluruh hadirin yang sudah bergabung melalui live YouTube channel dan juga melalui aplikasi Zoom. Saya selaku moderator acara pada pagi hari ini beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga acara ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi, Terima kasih Pak Ramadi, Ibu Siwi. Salam kenal. Sama-sama Bu Irma, Bu Siwi, Mbak Aulia. Terima kasih Pak Ramadi. Terima kasih Ibu. Ya, sampai ketemu. Udah lama nggak ke Jogja nih Bu Siwi nih. Kapan ini ke Jogja nih, Pak? Ya, saya nanti ngecek itu warung pangan ini, apalagi warung pangan. Iya, ini harus dengan Bu Irma ini ke Jogja. Kita janjian ya Bu Siwi ya. Iya. Ya, siap-siap. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Matur nuwun. Jin Lev.